Tapi bisa jadi faktor-faktor lain yang menyebabkan kematian, ya, yang itu tidak diungkap di dalam pengadilan. Saya pernah menyatakan jika kasus ini, ya hakimnya diganti dengan hakim dari Amerika Serikat, dari Australia, dari Malaysia, dari Singapura, saya bilang Jessica bebas. You wanna have some coffee? Or you wanna seek justice? Ice Cold, reviewed by Dr. Ahmad Sofyan. Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Halo Smart Viewers, balik lagi di Good Talk di Binus TV. Nah, Smart Viewers, di episode kali ini spesial karena khususnya kamu yang mungkin sudah nonton atau masih pengen nonton film dokumenter yang lagi viral di sosial media. Nah, pas banget. Karena di episode kali ini kita akan ngebahas tentang dokumenter Ice Cold yang ada di Netflix. Ada Pak Ahmad Sofyan dari Business Law Department. Halo Pak Sofyan. Ya, halo Anissa dan halo Smart Viewers. Halo, kabarnya baik Pak? Ya, sehat seperti biasa. Seperti Sudah yang tahun-tahun ngopi, lalu. Pak? Belum, itu yang masalahnya. Belum sempat ngopi. Nah, kalau menurut Pak Sofyan sendiri nih, dari ke pasca munculnya dokumenter ini kan orang banyak yang bilang, janggal nih gitu kan. Kayaknya sepertinya pembunuhnya bukan Jessica nih gitu. Nah, tapi menurut Pak Sofyan sendiri, dari segala proses hukum yang sudah terjadi ini, janggalnya justru ada di mana Pak? Ya, jadi kasus ini telah terbukti sah dan meyakinkan ya. Mirna melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu. Dari putusan tingkat pertama, pengadilan Jessica, negeri. ya? Oh ya, Jessica, sorry. Ini malah Mirna lagi, Jessica ya. Saya ulangi Jessica. Jadi di tingkat pertama, pengadilan negeri terbukti ya. Kemudian dia banding pengacaranya, terbukti juga. Kemudian kasasi, terbukti juga. Lalu ada satu upaya hukum luar biasa namanya PK, ya peninjauan kembali. Dan PK juga menyatakan bahwa Jessica terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu 340. Nah, tidak ada upaya hukum lain. Kalau dalam konteks hukum pidana, ya udah selesai. Berarti memang Jessica melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan. Tidak ada upaya hukum lain apapun. Jadi, kalaupun netizen menganggap ada teori konspirasi, ada teori yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah rekayasa, sebuah jebakan dalam konteks hukum pidana, apapun di belakang itu udah tidak berlaku lagi. Nah, tapi dalam proses hukum pidana ada yang kita sebut dengan eksaminasi. Nah, ahli-ahli hukum punya hak untuk mengeksaminasi putusan itu. Ya, jadi kalau kita eksaminasi putusan itu memang ada beberapa aspek yang kurang akurat dalam pertimbangan hukum hakim dalam menilai alat buktinya. Jadi alat bukti dalam hukum pidana itu mengacu pada pasal 184 KUHP. Apa itu? Saksi, surat atau dokumen, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ya, ada 5. Nah, hakim harus memutus minimal berdasarkan 2 alat bukti yang sah, ditambah dengan keyakinan. Ya. Nah, yang paling utama itu adalah saksi. Nah, saksi apa? Saksi fakta. Ya. Tidak ada satupun saksi fakta yang menyatakan, yang melihat, yang dikatakan saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sebuah peristiwa pidana. Itu yang dikatakan sebagai saksi. Melihat, mendengar, dan mengalami. Pada saat, di mana dia melihat? Pre-faktum, sebelum perbuatan itu dilakukan. Yang kedua, pada faktumnya, pada perbuatan itu. Dan yang ketiga adalah post-faktum, setelah perbuatan itu dilakukan. Jadi, apakah ada saksi yang melihat Jessica membeli cyanida? Jawabannya tidak ada. Oke. Adakah saksi yang melihat Jessica memasukkan cyanida di dalam kopi? Tidak ada. Post-faktumnya, adakah Jessica
ya menghilangkan sisa-sisa ya sianida itu juga tidak ada. Jadi saya pernah menyatakan jika kasus ini ya hakimnya diganti dengan hakim dari Amerika Serikat, dari Australia, dari Malaysia, dari Singapura, saya bilang Jessica bebas. Kenapa? Tidak ada saksi. Meskipun tidak semua tindak pidana harus ada saksi. Yang kedua, dokumen surat. Surat menyatakan bahwa surat itu adalah visum. Ya, salah satunya surat itu adalah visum. Visum ad repertum yang diterbitkan oleh rumah sakit. Ternyata tidak juga menyatakan sianida sebagai penyebab. Ya. Jadi surat atau visum yang diterbitkan tidak juga. Jadi satu saksi tadi nggak ada alat buktinya, kemudian surat juga menyatakan bukan itu, berarti ada dong penyebab lain. Ya, ada penyebab lain yang kita sebut X. Dalam hukum pidana, dalam bicara soal kematian ya, saya kebetulan nulis disertasi tentang kematian. Ya, ajaran kausalitas dalam hukum pidana. Saya meneliti 600 putusan pengadilan tentang kematian, tentu tentang pembunuhan, baik pembunuhan biasa, pembunuhan berencana. Nah, seseorang mati itu penyebabnya nggak tunggal. Kalau ditembak, kalau sambuh, dar, mati kan. Ya. Tapi ada juga penyebab kematian itu kompleks. Kalau istilah supervisor saya, berserabut. Jadi kalau kita nilai penjelasan para ahli di pengadilan, ahli berkesimpulan bahwa penyebab kematian Mirna kompleks, banyak, bukan hanya sianida, tapi bisa jadi faktor-faktor lain yang menyebabkan kematian. Ya, yang itu tidak diungkap di dalam pengadilan, tidak diungkap. Mungkin aja dia punya penyakit jantung, mungkin aja dia punya penyakit ayan, mungkin aja punya penyakit-penyakit lain, dalam situasi tertentu kambuh, dibawa ke rumah sakit, meninggal. Nah, jadi dari konteks eksaminasi ini, ya, eksaminasi itu boleh dilakukan, kelihatannya memang tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa Jessica terbukti secara sah. Dalam konteks eksaminasi ya. Di luar pengadilan, kita mengeksaminasi kasus ini, tetapi dalam konteks pengadilan nggak ada. Ya udah terbukti secara sah, meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan. Itu smart viewers. Berarti memang kalau ini apa kita yang timbulkan konspirasi ini kan berbagai macam, maksudnya orang-orang kan berasal dari latar belakang yang bermacam-macam gitu. Jadi mereka meminjam kata Pak Sofyan tadi berserabut ya. Jadi ya terserah saya mau punya pandangan seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya dari Pak Sofyan gitu sebagai seorang kriminolog juga, yang harus dilihat, yang harus dipisahkan tadi apa ya? Kalau berdasarkan putusan pengadilan kan sudah inkrah, artinya sudah selesai. Tapi kalau kita mengkaji berdasarkan eksaminasi putusan, betul begitu Pak Eki, mungkin sebuah trik gitu kan supaya orang ini kan kalau kata Prof. Otto di film dokumenternya itu, kata kunci dari kasusnya Mirna adalah mati karena sianida. Mati karena sianida. Nah, kalau dari Pak Sofyan setuju dengan pendapat tersebut? Maksudnya setuju bahwa dia benar mati karena... kata kuncinya memang mati karena sianida? Iya, kalau dalam putusan yang saya baca dalam kasus ini, memang hakim menyimpulkan berdasarkan keterangan ahli ya, karena memang ahli berbeda pendapat di dalam persidangan, itu menarik sebetulnya, sehingga itu didokumentasikan. Jadi bahan ilmu pengetahuan juga. Ahli yang diambil oleh hakim, oleh majelis hakim adalah ahli yang menyatakan bahwa Mirna mati karena sianida. Padahal ada ahli lain yang menyatakan nggak mungkin, hanya 0,2 mg menyebab kematian. Ahli yang lain menyatakan dalam persidangan itu nggak mungkin ini sebagai penyebab tunggal. Pasti ada faktor-faktor lainnya yang menyebabkan orang mati. Bisa diuji katanya. Orang dalam keadaan sehat dikasih 0,2 mg, itu pasti nggak mati. Gitu. Kecuali tubuhnya ada situasi tertentu. Sama ketika seseorang, kita ada kakek-kakek usia 70 tahun, punya sakit jantung, dikejutin, pup, mati. Apakah orang yang mengejutin itu bisa kena 338, 340 menyebabkan kematian? Dalam konteks hukum pidana nggak bisa, ya. Karena penyebab kematian dia adalah sakit jantung. Nggak semua orang normal dikejutin mati.
Kecuali kita dorong dia dari lantai 30 jatuh mati. Siapapun pasti mati. Jadi ada faktor yang menyebabkan dia mati. Berarti dia dipidana kenapa? Ya karena ngejutin aja, bukan karena kematian. Bukan karena dia dituduh melakukan kejutan dan mati. Tapi dikejutin aja. Jadi penyebab kematiannya ya sakit jantung. Dia dipidana karena ngejutin, bukan karena kematian. Jadi lebih kurang seperti itulah kalau kita mau andaikan. Jadi bisa jadi, ini yang bisa menjelaskan ahli-ahli medis, bisa jadi di dalam tubuh dia ada hal tertentu. Sehingga 0, berapapun dari cyanida itu akan menyebabkan kematian. Tapi tidak dalam kondisi orang normal. Karena itu harusnya bisa jadi ada tindak pidana lain lah kalau memang itu terbukti ya. Terbukti bahwa memang Jessica memasukkan itu, jika itu terbukti. Tapi itu juga nggak ada buktinya, ya. Oke, jadi penyebabnya bukan itu. Jadi ada aspek lain yang misterius yang menyebabkan dia mati. Sayangnya itu yang tidak diungkap di dalam pengadilan. Kenapa? Karena dia tidak ada otopsi, ya. Otopsi secara menyeluruh terhadap jasad dari Myrna. Walaupun sudah ada persetujuan dari keluarga untuk otopsi, tetapi ternyata dokter tidak melakukan otopsi secara menyeluruh. Ini yang menyebabkan ada situasi tertentu yang dalam hukum pidana disebut dengan circumstances yang menyebabkan kematian yang tidak terungkap di dalam pengadilan kalau kita mau eksaminasi kembali pertimbangan hukum hakimnya. Nah, ngomong-ngomong soal misterius nih Pak Sofian. Ini ada yang misterius juga nih di film dokumenter itu soal bagian yang Myrna diwawancara gitu oleh tim produksinya ya. Sewaktu di rutan, lalu di stop. Jessica. Sorry. Saya sekarang yang kebalik. Karena Myrna udah almarhum. Di stop gitu. Nah, ini Smart Viewers juga kepo nih Pak Sofian. Sebenarnya bisa nggak sih kita untuk mengambil video gitu ya atau footage gitu seseorang yang ada di rutan untuk dimintai keterangan begitu? Itu ada regulasi khusus yang mengatur soal itu nggak sih Pak? Ada ya, ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun 2011. Tetapi sebetulnya kan sejak awal sutradara udah mengajukan proposal, mengajukan surat ya untuk memohon dilakukan wawancara. Nah, ketika dapat izin, sehingga keterangan itu jadi seimbang. Dalam pengadilan itu tentu ada keseimbangan ya dalam menyampaikan. Semua pihak boleh mengajukan saksi, membayarkan, meringankan. Demikian juga ketika membuat sebuah film ya. Ketika membuat film, ada tadi sudah disebutkan dari bapaknya Myrna ada, pengacaranya Jessica ada, keluarga kakaknya atau adiknya ada, tetapi dari Jessica-nya sendiri nggak ada. Jadi ini tidak seimbang sebetulnya. Tidak seimbang, harusnya ya Kementerian Hukum dan HAM tidak melarang. Karena sejak awal udah tahu bahwa ini adalah untuk keseimbangan dan ini adalah sebuah dokumentasi. Sehingga publik pun bisa tahu apa sebenarnya yang disampaikan oleh Jessica pas waktu itu. Sebetulnya tidak ada larangan. Jadi banyak kasus-kasus yang wawancara-wawancara jika udah dapat izin ya bisa dilakukan wawancara. Jadi ini kan enggak ya, padahal untuk dokumenter dan mereka tahu bahwa semua aktor diwawancarai, tapi kenapa Jessica tidak? Sehingga ada informasi yang tidak bisa kita dapatkan secara utuh dari Jessica terkait dengan vonis pengadilan yang menyatakan dia terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pembunuhan. Jadi menurut saya ada informasi yang tidak kita dapatkan secara utuh, sehingga ini menjadi pukulan juga bagi Kementerian Hukum dan HAM ya, bagi pemerintah. Kenapa nggak dikasih izin gitu loh wawancara? Memang regulasinya harus ada izin, tapi harusnya diberikan izin menurut saya. Jadi tidak dihalang-halangi. Apalagi ini adalah sebuah dokumentasi ya, untuk pembelajaran juga. Berarti boleh ya Pak? Pada intinya adalah boleh. Boleh, sepanjang ada izin boleh. Oke, sepanjang ada izin. Kalau aturannya seminggu sebelum wawancara sudah mengajukan surat ya kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia. Terima kasih untuk waktunya kita berkumpul di studio BINUS TV Alam Sutra. Semoga Smart Viewers juga tercerahkan ya Pak. Gitu. Dan mungkin ada yang dapat insight mau skripsi juga boleh ya Pak ya? Berarti ya? Boleh banget. Boleh. Skripsi, tesis, disertasi bisa. Terima kasih Prof. Juneman, Pak Sofian, waktunya. Semoga bisa bertemu di next episode mungkin ya, di BINUS TV lagi.